Pada masa yang sama juga didirikan Operasi Tertib atau OPSTIB yang juga sebagai pemberantas korupsi di Indonesia, tapi dua lembaga ini juga sering berselisih. Hal ini sangat melemahkan lembaga itu dalam pemberantasan korupsi. Alhasil para koruptor terus bisa melenggang di kursi singgasana rezim Orde Baru. Masa B.J. Habibie juga melahirkan pembentukan KPKPN yang bertujuannya menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Di masa Abdurrahman Wahid juga melahirkan tim gabungan pemberantas tindak pidana korupsi atau TGP TPK yang akhirnya dibubarkan setelah diajukannya judicial review. Masa Orde Reformasi, produk pemberantasan korupsi juga lahir. Lembaga itu yang super body ini adalah harapan real satu-satunya yang disebut dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sama dengan setiap orde, produk pemberantasan korupsi ini pun mendapat tantangan yang berat. Dan yang paling hangat sekarang ini adalah usaha-usaha pelemahan terhadap keperkasaan lembaga yang disebut KPK ini. Jika kita lihat dari masa ke masa tadi, jelas kita lihat bahwa kunci sebenarnya dari permasalahan korupsi ini terletak kepada sistem ekonomi yang dijalankan secara modern. Di mana kita mengenal istilah bahwa negara maju sebagai guru korupsi. Mengapa bisa begitu? Kita bisa lihat produk hasil dari ekonomi modern seperti IMF, Bank Dunia ataupun perusahaan multinasional yang menjerat Indonesia sebagai negara berkembang masuk ke dalam lumpur korupsi yang memang sudah merajalela. Akibatnya hutang luar negeri Indonesia meningkat. Inilah yang menyebabkan negara berkembang bukannya menjadi maju, tapi bisa kembali menjadi negara terbelakang. Karena anak cucu kita terus memerisi hutang-hutang yang bukan dikerjakannya. Pengangguran, kemiskinan, atau kemaratan sudah pasti merupakan hasil akhir dari sistem ekonomi modern ini. Sistem lain yang perlu kita cermati dalam gerakan pemberantasan korupsi adalah sistem birokrasi yang berbelit-belit. Itu merupakan pencetus lahirnya korupsi. Keinginan untuk mendapatkan suatu urusan yang mudah melahirkan apa yang namanya sogokan atau uang pelicin. Nah, tidak salah jika kita sebut sebagai cikal bakal dari korupsi itu adalah birokrasi yang berbelit-belit. Tidak ada jalan selain melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan membuat suatu standar birokrasi yang transparan dan juga jelas. Intinya untuk melenyapkan korupsi kita harus melakukan perombakan yang benar-benar total terhadap sistem sekarang. Memberantas korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Ketidakberdayaan hukum di mata para penguasa merupakan penghambat yang sangat tangguh dalam pemberantasan korupsi. Komitmen yang lemah dari orang yang dulu meneriakan anti korupsi merupakan penyebab korupsi semakin hari semakin subur. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari sekarang. Terus lakukan usaha-usaha pencerdasan terhadap masyarakat melalui pendidikan. Upaya-upaya penyadaran akan dampak negatif dari korupsi juga harus ditanamkan kepada masyarakat. Banyak hal kecil yang kita lakukan yang tanpa sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah korupsi. Telat kuliah atau telat kerja, memakai sarana kampus atau kantor untuk kepentingan pribadi, menyontek saat ujian, dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh dari korupsi. Marilah kita perbaiki sikap dan pemikiran kita sebelum menjadi penguasa, karena hukum itu lahir dari hasil pemikiran orang-orang yang berkuasa. Jika kita penguasa yang adil, rangkulah rakyat untuk menghasilkan suatu kebulatan ataupun kekuatan. Maka produk hukum yang lahir itu akan baik. Karena apa? Karena keadilan itu lahir dari sanubari rakyat. Begitulah perkuliahan kita pada kali ini. Semoga saja bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.